Jadi sesuai dengan ketentuan bahwa pendapatan, belanja dan bebannya diakuinya nanti pada saat SP 3B atau pada saat disahkan. Nah, sehingga pada tanggal 25 Januari maka otomatis kita tidak mengakui bebannya terlebih dahulu. Ini sebetulnya hampir mirip juga seperti Pak UP ya. UP itu pada saat kita belanja belum dicatat, kemudian nanti pada saat SP2D keluar itu baru dicatat, gitu ya. Jadi prinsipnya hampir sama ya. Prinsipnya hampir sama. Saya mana ya anunya PPT-nya ya. Sebentar. Saya buka dulu PPT-nya. Oke, sebentar. Oke, mana ya? Oke. Yang di BLU ya. Oke, sip. Oke, tadi kalau sebentar. Yang tanggal 25 Januari ya. Rumah sakit sehat membayar tagihan belanja BLU sebagai berikut. Pembayaran gaji, pembayaran ini. Oke. Kalau yang tanggal 22, oke. Yang tanggal 22 peralatan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Oke, coba kita lihat. Mbak Iin, coba share screen-nya dihentikan dulu. Oke, saya lihat ya. Oke, di sini. Nah, jurnal standar beban dan belanja di bab PNBP. Jurnal pada entitas akun pelaporan BLU atas resume tagihan pengesahan belanja BLU sebagai berikut. Nah, atas resume tagihan pengesahan belanja BLU sebagai berikut. Oke ya. Jadi beban pada kas Bank BLU yang belum disahkan, kemudian berikutnya pada saat entitas akuntansi pelaporan atas pengesahan realisasi belanja.
Oke, jadi memang kalau begitu berarti kita tidak menggunakan ini ya. Berarti tidak menyamakan dengan SP2D kalau gitu. Berarti memang di tanggal 20 apa? Tadi tanggal berapa? 12 ya. 25. Transaksi yang kedua tanggal berapa? 12 25. Januari ya. 25 Januari. 25 Januari. Oke, di tanggal 25 Januari berarti kalau begitu kalau menurut yang apa nih PMK 220 berarti kita catat dulu. Ya, berarti benar, Mas. Berarti kita catat dulu, Mbak Iin. Kalau gitu kita perbaiki ya. Saya kemarin berpikiran sama dengan SP2D, tapi ternyata di ketentuannya berbeda nih. Jadi di ketentuannya memang menyatakan berbeda di 220. Jadi kalau yang apa rupiah murni, kalau rupiah murni maka nanti sama seperti ini sebetulnya ini ya. Berarti pada saat resume tagihan SPP keluar berarti tetap dicatat sebagai beban terlebih dahulu, gitu ya. Oke, oke, ya, makasih, Mas. Jadi kita perbaiki dulu deh, mohon maaf ya. Saya stop screen lagi ya. Jadi kita perbaiki dulu ya. Berarti pada saat belanja tetap kita akui ya. Oke. Diakui bebannya dulu ya, tapi belanjanya tidak diakui ya. Jadi diakui bebannya dulu, kemudian nanti pada saat apa namanya pembayaran atau bukan pembayaran, pada saat SP 3B keluar atau SP2D keluar, baru kita catat belanjanya. Tetapi di situ kita tinggal mencatat kas yang belum disahkan pada kas dan Bank BLU. Nah, itu kira-kira. Makasih. Monggo Mbak In dilanjut lagi. Oke, jadi kita sepakati saja ya. Berarti pada saat belanja tetap kita catat, nah tetap kita catat bebannya, tetapi untuk ininya, untuk belanjanya tidak kita catat. Gitu. Oke, ya. Karena memang kalau kita mengacu kepada akrual murni memang betul. Kalau kita mengacu kepada akrual itu bahwa beban itu diakui pada saat timbulnya hak, munculnya kewajiban konsumsi aset atau turunnya manfaat ekonomi. Jadi betul pada tanggal 25 sudah kita catat itu ya. Oke, terima kasih Mas. Jadi di tanggal 4-nya tinggal mencatat yang pendapatan sama pengesahan dari peralatannya Pak ya, sama pembayaran. Betul. Di tanggal 5-nya menerima hibah sesuai BAST uang 50 juta dan mobil ambulans 800 juta. Dari hibahnya dibelanjakan persediaan senilai 10 juta. Untuk penerimaan hibah yang uang harus menunggu pengesahan terlebih dahulu. Jadi nomor 5 mencatat pendapatan hibah atas peralatan dan pembelian dari persediaan dari uang hibahnya. Peralatan yang masih belum diregister pada pendapatan hibah BLU, barang dan jasa 800 juta, dan persediaan yang belum diregister pada utang yang masih harus diterima tagihannya 10 juta. Oke. Nomor 6, mengembalikan pendapatan hibah PNBP yang diperoleh tahun 2016 karena BPJS melakukan lebih bayar 400 juta. Pengembaliannya berdasarkan dokumen SP2B dan SP3B yang disahkan. Jadi nomor 6, pengembalian pendapatan BLU tahun anggaran yang lalu pada kas dan Bank BLU yang belum disahkan 400 juta di jurnal anggarannya, sal ke kas dan Bank BLU 400 juta, jurnal korolarinya kas dan Bank BLU yang belum disahkan pada kas dan Bank BLU 400 juta. Nomor 7-nya, melakukan pengesahan pendapatan hibah yang diterima pada tanggal 20 April berikut persediaan yang dibeli dari hibah. Nomor 7, pengesahan atas transaksi hibah kas dan Bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan hibah terkait dalam negeri 50 juta
kas dan bank BLU, pada kas dan bank BLU yang belum disahkan 50 juta, utang yang masih harus diterima tagihannya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan 10 juta atas pembelian perlengkapan persediaan. Lalu jurnal korolarinya, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU 10 juta. Untuk pencatatan persediaan dan peralatan ke SIMA BMN, persediaan pada persediaan yang belum diregister 10 juta, peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin yang belum diregister 800 juta. Oke, ya, terima kasih. Iin, naik dulu sebentar, jurnalnya naik dulu. Oke, nah jadi pada tanggal 21 Juni ini kan Rumah Sakit Sehat melakukan pengesahan pendapatan hibah ya. Berarti otomatis kita catat ya kan pendapatan hibah terikat ya kan, pendapatan hibah terikatnya kita catat, kemudian kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, kemudian setelah itu kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Nah, karena di tanggal sebelumnya itu ada pembelian persediaan ya kalau nggak salah ya, pembelian persediaan. Mana nih pembelian persediaan? Nah itu ya, pas tanggal ada pembelian persediaan, maka di situ dicatat persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya ya. Kita catat utang yang belum diterima tagihannya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Oke ya, betul. Oke. Oke, lanjut. Kemudian kas, oke. Persediaan yang belum diregister, oke. Peralatan dan mesin, oke. Ya, oke. Saya kira nomor 7 sudah oke ya. Lanjut, Lin. Yang nomor 8, mengajukan tagihan beban pegawai, alokasi dana hibahnya di Pak RM 500 juta dan telah terbit SPM SP2 DLS. Karena di Pak RM langsung ada pencatatan beban pegawai pada belanja yang masih harus dibayarkan 500 juta, belanja yang masih harus dibayarkan pada dikal 500 juta. Jurnal korolarinya dikal pada pendapatan alokasi APBN 500 juta. Di jurnal kasnya belanja pegawai pada dikal 500 juta. Oke, ini jadi murni ya. Ini murni yang RM, jadi nggak ada masalah. Oke. Lanjut. 25 Juli, Rumah Sakit menerima tambahan kas dari Satker BA-Bun dalam rangka penugasan kegiatan dari BLU sebesar 150 juta. Jurnalnya dana alokasi BLU yang belum digulirkan atau diinvestasikan pada utang jangka panjang BLU kepada BUN 150 juta. Di kas tidak ada penjurnal. Tanggal 25 Juli, rumah menerima tambahan kas dari Satker BA-Bun dalam rangka penugasan. Sebentar. Rumah sakit menerima tambahan kas dari Satker BA-Bun dalam rangka penugasan kegiatan yang dilaksanakan oleh BLU sebesar 150. Nah ini yang dimaksud gimana nih ya? Yang dimaksud gimana nih? Ini berarti dengan asumsi bahwa BLU atau rumah sakit itu memperoleh dana ya, memperoleh tambahan dana dari BUN ya, berarti asumsinya ya. Berarti dana kelolaan BLU yang belum digulirkan pada utang jangka panjang yang di ini. Oke, kalau asumsinya seperti itu betul ya. Saya kemarin mungkin saya salah mengasumsikan. Misalnya kemarin asumsinya adalah bahwa ini rumah sakit memperoleh memperoleh uang dari pelayanan kepada satker lain, yaitu dari satker pemerintah pusat. Jadi
kelihatannya yang benar ini nih. Jadi rumah sakit menerima tambahan kas. Ya, saya kemarin salah baca ya. Tapi ini apa namanya? Kalau kelas ini nggak nanya. Kemarin ada kelas yang 444 kalau nggak salah ya. Nanya saya jawab satker memperoleh kas dari apa? Dari satker lain. Oh ternyata rumah sakit saya diminta untuk menggunakan dana jadi sorry bukan yang itu. Mana rumah sakit sehat menerima tambahan kas. Iya. Oke, jadi dengan asumsi berarti dari BUN memperoleh tambahan kas ya. Kalau memperoleh tambahan kas ya berarti betul investasi jangka panjang dana kelolaan pada utang jangka panjang betul. Nah, kemudian yang tanggal 30 Juli baru ini diinvestasikan. Oke ya. Lanjutin. Tanggal 30 Julinya diminta menggunakan dana asal untuk memperkuat pendanaan sehubungan dengan penugasan investasi non permanen 100 juta. Jurnalnya, investasi jangka panjang non permanen pada kas dan bank BLU yang belum disahkan 100 juta. Untuk di kasnya, pengeluaran pembiayaan pada piutang dari kas BLU 100 juta. Jurnal korolarinya, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU 100 juta. Oke, investasi jangka panjang permanen. Nah, jadi ini investasi jangka panjang permanen. Nah, ini menggunakan dana SAL BLU berupa kas dan bank yang untuk pendanaan sehubungan dengan penugasan investasi non permanen ya. Berarti dia membeli investasi non permanen, kas dan bank BLU yang belum disahkan. Jurnal koloralinya oke. Sebentar. Oke. Kas dan BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Oke ya. Ini berarti menggunakan dana BLU ya. Ya betul. Ya. Lanjut. Nomor 11 tanggal 5 Agustus terdapat penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran gaji PNS saat masih berstatus satker biasa. Setorannya menggunakan SSBP 1 juta. Jurnalnya DDL pada penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu 100 juta, penyetoran PNBP oleh BLU ke kas negara pada DDL 1 juta, di kasnya utang pada kas umum negara pada penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu 1 juta. Oke, iya. Oke. Ya. Ya lanjutin. Di 24 September mengajukan pengesahan atas transaksi selama triwulan 3. Karena di triwulan 3-nya mulai 8 Juli sampai Agustus itu sudah ada pencatatan dan pengesahannya, jadi di 24 September saya nggak ada penjurnalan, Pak. 24 September Rumah Sakit mengajukan pengesahan atas transaksi selama triwulan 3 kepada mitra KPPN. Ada transaksi nggak selama triwulan ketiga nih? Di 8 Julinya itu tagihan pegawai, tapi itu sudah ada pencatatan. Penerimaan tambahan kasnya juga udah ada pencatatan di 25 Juli. Di tanggal 30 ini juga sudah ada pencatatan. Yang tanggal 30 Juli enggak, yang pendapatan dan belanja enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya. Oke, jadi yang pas tanggal 24 September ini juga berarti ya, betul ya. Rumah mengajukan kalau nggak ada berarti tidak ada karena sudah triwulan sebelumnya sudah ke ya lanjutin. Di akhir tahunnya ada beberapa transaksi yang belum dibukukan, pendapatan dan jasa layanan umum dari masyarakatnya 50 juta, belanja barang jasa PLU-nya 15 juta belum disahkan, dan perhitungan keuntungan selisih kurs yang belum terrealisasi dari hasil revaluasi kurs tengah BI 5 juta. Untuk pendapatan jasa yang belum disahkan itu jurnalnya
kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU 50 juta. Sedangkan untuk belanja yang belum disahkan, belanja barang dan jasa pada kas dan bank BLU yang belum disahkan 15 juta. Lalu untuk selisih kursnya yang belum terrealisasi itu, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada sal selisih kurs belum terrealisasi 5 juta, di kasnya utang kepada BLU pada sal selisih kurs belum terrealisasi 5 juta, lalu kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan 5 juta, dan sal selisih kurs belum terrealisasi pada pendapatan selisih kurs belum terrealisasi 5 juta. Oke. Yang pertama pendapatan jasa layanan umum dari masyarakat, ya kan, senilai 50 juta yang belum disahkan. Berarti dia harus mencatat pendapatan. Nah, dia harus mencatat pendapatan BLU, ya kan. Cuman debitnya berarti kas dan bank layanan umum atau kas dan bank BLU, ya, yang belum disahkan. Berarti ceritanya ini duitnya sudah diterima, tetapi pengesahannya saja yang belum, gitu ya. Jadi sudah ada pendapatan yang sudah diterima, tapi pengesahannya yang belum. Yang kedua, belanja barang dan jasa BLU senilai 15 juta yang belum disahkan. Nah, ini juga sama. Otomatis kita akan catat. Kalau dia belum disahkan, berarti kita akan catat itu nyatetnya apa si apa Iin? Belanja ya? Bukan harusnya beban itu, Iin. Beban, Pak. Iya, Ya, Pak. itu harusnya beban itu ya. Harusnya beban barang dan jasa. Di tempat saya agak kecil ini soalnya. Jadi saya agak mendekat begini nih. Mata saya agak. Jadi harusnya beban barang dan jasa ya ini ya. Oke, kemudian kas ya dan bank BLU yang belum disahkan. Kemudian apa lagi itu? Terdapat perhitungan selisih kurs yang belum terrealisasi dari hasil evaluasi, yaitu sebesar 5 juta. Ini juga berarti ada pengakuan ya, pengakuan atas pendapatan selisih kurs sebetulnya ya, atau sal selisih kurs, yaitu kas dan bank yang belum disahkan pada sal selisih kurs yang belum terrealisasi 5 juta, kemudian setelah itu sal selisih kurs yang belum terrealisasi pada pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi gitu ya. Oke, jadi oke. Sebentar saya cek lagi ke atas. Oke, ke atas lagi, In. Paling atas ini, Pak In. Oke, jadi tadi yang paling atas ya. Oke, yang tanggal 12 Januari, ya kan, yang 12 Januari itu menerima pendapatan jasa. In agak geser ke kiri dikit, In. Kiri. Nah, menerima pendapatan jasa layanan BLU secara tunai sebesar 150.000. Karena ini adalah pendapatan BLU, maka pendapatannya nanti akan dicatat setelah ada pengesahan, gitu ya. Jadi pada saat pendapatan diterima itu belum ada pencatatannya, gitu ya. Kemarin sempat saya berikan contoh ya, ilustrasi jurnal. Jadi nanti dicatatnya tadi pada saat pengesahan, sehingga tadi pada tanggal 31 Desember ada pendapatan yang belum disahkan, maka ada jurnal penyesuaiannya. Oke. Kemudian yang tanggal 25 Januari Rumah Sakit Sehat membayar tagihan dengan BLU. Nah, dengan BLU maka otomatis nanti dicatat pada saat pengesahannya. Namun bebannya ini dicatat pada saat
transaksi terjadi. Jadi kita akan catat beban pegawai, kemudian beban perjalanan dinas sebesar masing-masing 80 dan 10, kreditnya adalah kas dan bank BLU yang belum disahkan. Oke. Kemudian pada tanggal 22 Februari Rumah Sakit Sehat membeli 5 tempat tidur, maka otomatis di sini peralatan dan mesin yang belum diregister pada utang yang masih harus diterima tagihannya, gitu ya. Kemudian nanti akan dicatat pembayarannya atau kas dan bank BLU yang belum disahkannya nanti pada saat dilakukan pengesahan. Nah, tanggal 4 Rumah Sakit Sehat melakukan pengesahannya. Itu otomatis berarti yang pertama, transaksi yang pertama tadi kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU sebesar 150. Kemudian juga kita catat juga korolarinya, berarti kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Dan juga kita catat ke kanan in, kita harus catat juga terkait dengan pendapatannya di jurnal kas, gitu ya, yaitu utang kepada BLU. Kalau dulu Saiba itu utang kepada Kun karena dia menggunakan kas umum negara, karena ini menggunakan kas BLU, maka utang kepada BLU pada pendapatan BLU ya, tapi ini LRA. Oke, ke kiri lagi in. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mencatat transaksi yang tanggal 25. Nah, transaksi tanggal 25 berarti kita catat kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Kemudian utang yang belum diterima tagihannya pada kas dan bank BLU yang belum disahkan. Baru kita catat lagi juga kas dan bank BLU yang belum disahkan pada kas dan bank BLU. Kemudian belanjanya juga dicatat. Nah, itulah kira-kira. Nah, belanja pada piutang itu mestinya, gitu ya. Oke. Kemudian, nah, pada saat yang bersamaan kita lakukan registrasi BMN. Kalau ini normal, nggak ada masalah, berarti peralatan dan mesin pada peralatan dan mesin yang belum diregister. Kemudian yang tanggal 5, Rumah Sakit Sehat menerima hibah BLU. Nah, bla 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 bla, berupa uang 50 juta dan mobil ambulan. Dari hibah tersebut membeli persediaan 10 juta. Maka di sini kita catat peralatan dan mesin yang belum diregister, persediaan yang belum diregister, itu ya. Oke. Peralatan dan mesin pada pendapatan BLU, pendapatan hibah BLU betul, persediaan yang pada utang yang harus dibayar. Oke. Nah, kemudian tanggal 21 Juli. Tanggal 23 Mei. Oke, tanggal 23 Mei. Rumah sakit ini mengembalikan pendapatan jadi ada pengembalian pendapatan dari belanja tahun lalu ya. Pendapatan di PNBP yang diperoleh tahun 2000 karena belanja lebih bayar sebesar 4. Transaksi pembelian tersebut dicatat berdasarkan dokumen SWD. Oke, berarti pengembalian pendapatan BLU tahun yang lalu ya pada kas dan bank bla 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 bla. Jurnal koloralinya adalah kas dan bank BLU pada kas dan bank BLU ya yang tanggal 23 ya. Oke. Di buku kasnya berarti pengembalian pendapatan pada utang ya. Artinya kalau di buku kasnya pengembalian sebentar. Kalau ada
Ini dibukasnya dicatat sal pada, oh ini tahun lalu ya? Tahun lalu ya, betul ya. Tahun lalu berarti dia akan langsung lari ke sal ya, betul. Saldo anggaran lebih ya. Oke, betul betul. Oke, sorry. Kemudian tanggal 21 Rumah Sakit melakukan pengesahan pendapatan hibah BLU yang diterima tanggal ini. Oke, pengesahan hibah BLU berarti kas dan bank pada pendapatan kas dan ada kas yang belum disahkan, utang tanggal 21 Juli. Oke. Persediaan pada persediaan yang belum diregister pelatihan. Oke ya. Saya kira oke deh. Saya kira sudah semua ya. Tinggal tadi aja berarti yang perlu perbaikan tadi yang nomor 1 ya. Nomor 2 ya kalau nggak salah. Yang nomor 2 betul bahwa kalau kita belanja berarti nanti belanjanya akan dicatat di saat pengesahan, tetapi bebannya akan dicatat pada saat belanja itu dilakukan gitu. Jadi bebannya atau pada saat resume tagihan gitu ya. Pada saat resume tagihan muncul, berarti kita sudah catat sebagai beban. Oke, makasih koreksinya Mas. Tadi siapa? Mas Kevin ya? Iya Pak. Oke ya, makasih koreksinya Mas Kevin. Yang lain gimana? Sudah oke semuanya? Izin Pak, tadi ya kalau saya sih yang tanggal 23 Mei-nya itu yang di jurnal khasnya itu pengembalian pendapatan BLU tahun anggaran yang lalu ada itu Pak, pada utang kepada kas BLU. Soalnya di PMK-nya seperti itu. Itu tahun lalu ya? Iya Pak. Yang tanggal 23 Mei ya? 23 Mei itu adalah pengembalian pendapatan BLU tahun lalu. Kalau oke. Di PMK-nya tidak langsung kesal ya Mas ya? Iya Pak, tidak langsung. Oke, tetap menggunakan pengembalian pendapatan tahun yang lalu ya berarti ya? Iya Pak. Oke, oh ya. Walaupun nanti memang lari ke sal, oke. Nanti saya coba saya lihat dulu deh ya. Pengembalian mana ya pengembaliannya? Oke, iya nih. Jadi kita menggunakan tetap istilahnya adalah menggunakan pengembalian pendapatan BLU tahun yang lalu ya. Oke, nggak apa-apa. Walaupun nanti sebetulnya kalau kita lari ke LR-nya sama saja sih. Iya, lari ke LR-nya sama saja. Berarti tetap otomatis nanti tidak beda gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita catat, kita perbaiki aja. Ya. Jadi menggunakan pengembalian pendapatan tahun yang lalu. Nah, karena nanti larinya juga akan kesal juga kalau yang tahun lalu. Oke, terima kasih Mas. Ya.
Oke, berarti koreksinya 2 ini ya. Oke, Mas Gabriel ya. Oke, ada lagi enggak? Kalau yang sebentar. Oke, ya ya ya. Oke, ya udah. Ada lagi yang mau koreksi? Makasih koreksinya, Mas Gabriel. Masih, Nah, Pak. memang kalau kita bicara akuntansi pemerintah ini base-nya based on peraturan gitu ya. Jadi kadangkala dari sisi teori agak sedikit berbeda karena peraturan itu lebih pada kemudahan implementasi, ya kan? Kayak misalnya kalau kita bicara persediaan gitu ya, misalnya persediaan dinilai dengan harga pembelian terakhir gitu misalnya. Nah, kalau dari sisi teori kan agak menyimpang gitu ya. Tapi di dalam prakteknya karena aturannya mencatat seperti itu ya sudah gitu kan. Kalau sisi teorinya kan persediaan itu bisa FIFO, LIFO gitu kan ya. Atau tapi di teorinya mengatakan pembelian terakhir ya sudah berarti kita akan menggunakan ketentuan yang ada di peraturan gitu ya. Oke, makasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Jadi untuk apa? Untuk pembahasan soal, kelaporannya nggak bikin laporannya nggak In? Enggak, Pak. Nggak ya. Kemarin nggak diminta ya? Enggak. Oh, cuman jurnalnya aja ya. Oke, sudah. Jadi oke, kalau nggak bikin laporannya nggak apa-apa. Jadi berarti yang penting nanti yang perlu ditekankan adalah satu bahwa pada saat kita belanja nanti beban akan dicatat pada saat kita melakukan belanja atau pada saat resume tagihan itu muncul gitu ya. Tetapi nanti pengakuan belanjanya akan diakui pada saat SP2D. Nah, kalau pendapatan maka pendapatan itu akan diakui nanti pada saat SP2D. SP2B ya, pada saat SP2B. Jadi pada saat di awal pendapatan itu meskipun kas sudah diterima kita tidak akan mencatat pendapatan dulu gitu ya. Dicatatnya nanti sehingga pada saat kita membuat laporan keuangan kalau sudah ada pendapatan yang sudah diterima tetapi belum kita catat maka kita lakukan yang namanya penjurnalan penyesuaian ya. Kas dan Bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU gitu ya. Gitu. Jadi pada saat pengesahan, pada saat penyesuaian, kalau ada jurnal yang ada pendapatan yang belum kita jurnal atau belum disahkan itu, maka nanti kita catat kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan BLU kan itu. Tapi untuk beban berarti kita tetap menggunakan ketentuan bahwa beban diakui pada saat kewajiban itu muncul atau pada saat manfaat ekonomi turun berarti seperti seperti penggunaan persediaan gitu ya, turunnya manfaat ekonomi atau kewajiban itu muncul, nah itu sudah kita akui. Oke, mungkin itu aja untuk sementara. Kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan akuntansi BLU, memang sedikit BLU ini sedikit agak ini ya, agak ribet sedikit, tapi nggak apa-apa karena memang ada beberapa ketentuan tambahan ya, ada beberapa ketentuan tambahan selain sebagai satker dia juga mengelola uangnya yang harus bisnis like gitu. Nah itu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Izin Pak, Ya. saya cuma mau bertanya dong Pak. Itu yang di transaksi paling akhir yang nomor 13 itu saya masih bingung Pak. Itu kan dibilang itu terdapat perhitungan keuntungan selisih kurs belum terrealisasi dari hasil evaluasi kurs.
itu masuknya ke yang keuntungan selisih kurs atas pengakuan pendapatan atau keuntungan selisih kurs pada kas atau setara kas dan setara kas, Pak. Soalnya di PMK-nya ada 2, Pak. Saya jadi tulisnya di yang dari kas dan setara kas, bukan yang atas pengakuan pendapatan dan belanja atau belanja. Maksudnya atas pendapatan dan ini kan terdapat perhitungan selisih kurs belum terrealisasi dari hasil revaluasi kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember. Nah, ini kalau melihat dari ini dari kalimatnya gitu ya. Maka kalau saya mengartikan bahwa ini adalah masih kas dan setara kas ini, Mas. Berarti kalau misalnya untuk kayak kas dan setara kas itu, Pak, jurnalnya bukan seperti yang ingin tadi. Soalnya kalau di yang PMK itu jurnalnya kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi. Jadi cuma ada satu itu, bukan seperti ini. Kalau seperti ini tuh kalau nggak salah itu untuk pengakuan pendapatan atau beban atas keuntungan selisih kurs. Iya. Jadi kalau misalnya yang kas dan setara kas itu cuma ada satu jurnal. Tapi kalau misalnya yang untuk pengakuan pendapatan atau beban itu seperti yang IIN, gitu, Pak. Untuk lebih jelasnya mungkin ada di PMK-nya, Pak. Sebentar, ini kan otomatis nanti kalau kita ini ya, ini kas dan bank BLU yang belum disahkan itu kan pada SAL selisih kurs belum terrealisasi. Kas dan bank BLU pada kas yang belum disahkan, kan berarti hilang gitu ya. SAL-nya juga hilang. Berarti ini kas dan bank BLU pada pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi gitu ya. Kalau digabung ya. Kalau yang ini kalau semuanya digabung gitu loh Mas Gabriel ya. Iya, Kalau Pak. semua Itu kan hasilnya kas dan bank BLU pada pendapatan selisih kurs belum terrealisasi. Tapi kalau misalnya yang untuk kas dan setara kas itu kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan selisih kurs belum terrealisasi, gitu, Pak. Oke. Oh gitu, ya. Oke, jadi kas dan bank BLU-nya harusnya masih yang belum disahkan gitu ya Mas Gabriel ya. Oke, ya. Iya, Pak. Oke, iya, betul. Terdapat transaksi yang belum dibukukan ya kan. Kalau transaksi ini berarti kas dan bank BLU, betul. Kas dan bank BLU. Iya. Oke, ya betul. Betul Mas Gabriel, benar. Jadi harusnya jurnalnya memang gini, kalau mau dibuat berarti kas dan bank BLU yang belum disahkan pada SAL selisih kurs belum terrealisasi, kemudian nanti kita jurnal lagi SAL selisih kurs yang belum terrealisasi pada pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi gitu ya. Jadi nanti kalau dihilangkan itu menjadi kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan yang ini. Kalau di PMK-nya cuma satu aja Mas ya? Iya, Pak. Oh, saya belum ngecek di PMK-nya cuma satu aja ya. Kalau ya betul. Ya, ini adalah kalau dari kalimatnya terdapat perhitungan keuntungan selisih kurs yang belum terrealisasi. Berarti ini ada kas dan setara kas ini Mas. Asumsinya kas dan setara kas. Berarti kalau begitu jurnalnya langsung disimpelkan saja kas dan bank yang belum
Nah, gitu aja gitu ya. Oke. Jadi kas dan bank yang belum disahkan pada pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi. Oke, di Iin coba itu di sebelah kanan, coba kanan. Itu sebelah kanan ada, oh itu harusnya nggak ada ini ya, nggak ada apa, di buku kasnya nggak ada itu. Nah itu berarti nggak ada. Oke. Nah itu. Oke, ya. Ya, makasih Mas Gabriel. Jadi kalau di PMK-nya hanya satu, kita boleh satu. Tapi kalau mau dua berarti begini, kas dan bank BLU yang belum disahkan pada selisih atau sal selisih kurs belum terrealisasi itu 5 juta. Kemudian nanti debitnya sal selisih kurs yang belum terrealisasi, kreditnya pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi gitu ya. Jadi nanti kalau dua jurnal itu digabungkan menjadi kas dan bank BLU yang belum disahkan pada pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi. Oke itu. Ya makasih Mas Gabriel koreksinya. Jadi ini memang kalau melihat kata-katanya terdapat perhitungan keuntungan selisih kurs yang belum terrealisasi dari hasil revaluasi kurs BI. Berarti asumsinya adalah kita punya kas dan setara kas yang difalas di valuta asing. Maka dengan adanya difalas ini kita mengakui pendapatan yang belum terrealisasi, gitu ya. Oke, ya makasih Mas. Ada lagi nggak nih? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke, mudah-mudahan sudah sudah oke semuanya ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya kira cukup ya untuk BLU. Nanti mungkin Anda bisa coba latihan-latihan yang lain ya. Mudah-mudahan dari kelas yang lain juga ada latihan-latihan yang bisa diberikan, bisa dilihat ya. Nanti kalau sempat saya buatkan soal juga saya akan coba buatkan soal itu ya untuk tambah latihan kalau sempat ya. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba lanjut ke hari ini. Yang hari ini adalah terkait dengan pembiayaan. Hari ini kita akan bicara mengenai pembiayaan, gitu ya. Sebentar, saya buka slide-nya dulu. Pembiayaan. Mana slide-nya? Oke, kita lihat ya pembiayaan ini. Nah, kalau kita bicara pembiayaan itu berarti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menutup defisit atau memanfaatkan surplus ya. Jadi kalau Anda lihat APBN atau Anda lihat LRA, laporan realisasi anggaran, maka otomatis di depannya kan pertama atau paling atas itu ada pendapatan gitu ya. Ada pendapatan, kemudian setelah itu ada belanja. Ada pendapatan dan belanja. Selisih pendapatan dan belanja ketemu surplus atau defisit. Nah, surplus atau defisit. Nah, dalam rangka memanfaatkan surplus atau menutup defisit, maka pemerintah melakukan yang namanya pembiayaan. Nah, jadi intinya pembiayaan itu adalah memanfaatkan surplus atau menutup defisit. Misalnya pemerintah ya sama seperti kita ya, punya kelebihan uang ya kan. Pendapatannya 10, dibelanjakannya 9, kelebihan 1, maka kita lakukan pembiayaan. Ngapain? Biasanya pembiayaan bisa kita investasi, gitu kan? Secara umum diinvestasikan atau mungkin kita pinjamkan kepada orang lain. Nah, atau kebalikannya, kalau kita tidak punya duit atau duitnya kurang,
maka kita menjual investasi atau pinjam dari orang lain. Kan kira-kira seperti itu. Maka nanti transaksinya berarti di pembiayaan itu ada investasi, ada divestasi, ada pinjaman, dan juga ada pembayaran pinjaman. Secara umum seperti itu. Dan juga ada juga yang namanya dana cadangan, gitu ya. Jadi juga ada namanya dana cadangan. Tapi dana cadangan itu biasanya adalah untuk di pemerintah daerah. Ya. Nah, untuk referensi saya kira kita mengacu ke PMK 71 ya, kemudian mengacu ke PP 71, PP 71 ya. Mengacu kepada PP 71 tahun 2010 tentang SAP gitu ya, dan PMK 169. Nah, PMK 169 terkait dengan sistem akuntansi investasi gitu ya, sistem akuntansi investasi di pemerintah. Nah, karena juga pembiayaan itu tidak hanya investasi tapi juga utang, maka nanti juga kita mengacu juga ke PMK 160 tahun 2017 terkait dengan sistem akuntansi utang gitu ya. Nah, kalau by definisi ya saya kira kalau by definisi ini semuanya sudah paham ya bahwa pembiayaan itu adalah tadi kita katakan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya kan, yang dalam rangka memanfaatkan surplus atau menutup defisit secara umum seperti itu. Nah, sementara pembiayaan itu ada penerimaan dan pengeluaran. Sehingga kalau kita bicara pembiayaan itu bisa diterjemahkan sebagai penerimaan dan atau pengeluaran. Kan gitu ya. Yang membedakan antara pembiayaan dengan belanja dan pendapatan adalah bahwa kalau belanja dan pendapatan itu tidak perlu dibayar kembali, sementara kalau pembiayaan itu perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, gitu ya. Nah, sehingga by definisi secara umum pembiayaan itu didefinisikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, gitu ya. Baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang membedakan antara pendapatan dengan pembiayaan itu adalah bahwa pendapatan itu tidak perlu dibayar kembali. Kalau orang Medan itu bicara dapat, nah ini si Gabriel Medan ya, Gabriel ya kamu ya. Kamu dari Medan ya, Gabriel. Nah, kalau orang Medan itu dapat itu kan memperoleh secara cuma-cuma gitu ya. Iya nggak, Gabriel? Jadi kalau pendapatan itu adalah sesuatu yang diperoleh secara cuma-cuma, gitu kan. Jadi artinya bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar kembali, gitu ya. Sehingga kalau kita bicara pendapatan itu tidak perlu dibayar kembali. Tapi kalau pembiayaan, penerimaan pembiayaan itu perlu dibayar kembali. Begitu juga kalau kita melakukan pengeluaran pembiayaan, maka harapannya nanti akan diterima kembali, gitu ya. Nah, ini juga sudah disebut tadi ya bahwa pembiayaan itu ada penerimaan dan ada pengeluaran. Nah, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan ke rekening kas umum negara atau daerah yang perlu dibayar kembali. Nah, itu jadi kalau kita bicara penerimaan dari pembiayaan ini adalah maka kuncinya memang yang perlu dibayar kembali. Nah, penerimaan pembiayaan secara umum ya tadi ya saya katakan kalau kita bicara penerimaan pembiayaan maka ada penjualan kekayaan negara yang dipisahkan atau ini divestasi. Ada penerimaan pinjaman, kita pinjam duit atau penerimaan kembali pinjaman atau penerimaan piutang. Nah, itu ya. Nah, ini secara umum ini. Nah, namun tadi saya sebut bahwa ada juga dana cadangan. Nah, dana cadangan, walaupun dana cadangan ini lebih banyak di pemerintah. Nah, ini tapi kalau kita bicara pembiayaan secara umum ya, maka tetap kita memperhatikan yang namanya dana cadangan. Dana cadangan ini biasanya memang di pemerintah daerah itu ya. Nah, dana cadangan itu apa? Mungkin ada yang tahu dana cadangan itu apa? Gabriel masih ingat ya, waktu
kita belajar akuntansi pemerintah 1 gitu kan ya. Sudah disebut-sebut sana dana cadangan. Apa Gabriel? Atau Apa? Kevin. Nah ya, dana cadangan itu apa dana cadangan? Kurang lebih sih Pak ya, tapi saya lupa itu Pak. Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Mungkin gitu Pak. Oke. Ya, jadi pada prinsipnya dana cadangan adalah dana yang dibentuk oleh pemerintah ya kan untuk membiayai kegiatan yang tidak mungkin dibiayai dalam 1 tahun anggaran. Ini sebetulnya kayak tabungan. Itu misalnya pemerintah mau membuat jembatan nih, katakanlah dari Merak sampai mana Bakauni ya kan. Nah, ini jembatan dari Merak Bakauni gitu kan. Nah, ini kan saya kira membutuhkan biaya yang cukup banyak gitu ya. Membutuhkan biaya yang cukup banyak, maka Pemda bisa saja nabung terlebih dahulu. Nah, nabung maka uang yang ditabung yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang ini yang membutuhkan dana banyak ya kan dan bisa dibiayai lebih dari 1 tahun gitu ya, maka dana-dana yang ditabung atau dicadangan itu disebut dengan dana cadangan gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah waktunya, katakanlah kalau tadi butuhnya misalnya 10T gitu kan ya, kemudian tiap tahun kita ngumpul 2T setelah 5 tahun, maka nanti bisa dicairkan. Maka pencairan dana cadangan ini juga masuk ke dalam pembiayaan. Maka konsekuensinya nanti pada saat pembentukan dana cadangan itu juga masuk ke pembiayaan juga. Pembentukan berarti pengeluarannya. Kemudian juga selain kegiatan ini juga ada penerimaan yang berasal dari silpat tahun lalu atau tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kita bisa saja menggunakan silpa tahun sebelumnya gitu ya. Nah, silpa tahun sebelumnya itu pada saat digunakan berarti itu sebagai penerimaan pembiayaan gitu ya. Oke. Nah, pengeluaran pembiayaannya ya secara umum kebalikannya ya. Kalau tadi penerimaan berarti kas masuk, berarti ini kas keluar gitu kan ya. Nah, berarti ada pembentukan dana cadangan, ada investasi, ada pembayaran pokok, atau ada pemberian pinjaman. Nah, kalau bunga gimana nih? Kalau bayar bunga gimana? Bayar bunga masuk pembiayaan enggak nih? Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Masuknya kemana? Masuk beban sama belanja bunga. Oke, masuk ke belanja bunga. Jadi bunga, bayar bunga itu masuk ke belanjanya. Jadi dia tidak masuk ke dalam pembiayaan, gitu ya. Oke. Oke, lanjut bahwa penerimaan pembiayaan akan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum negara. Jadi nanti kalau kita bicara penerimaannya, berarti diakui pada saat telah diterima di kas negara atau daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dibayarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan pada azas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, gitu ya. Penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Jika penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dalam mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dengan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral atau Bank Indonesia, gitu ya. Jadi pembiayaan ini seringkali kita menerima pembiayaan dari asing. Nah, kita misalnya pinjam ya kan, nah, atau utang luar negeri. Maka biasanya kita memperoleh utang dalam bentuk dolar atau mungkin dalam bentuk mata uang yang lain, ada yen, ada pound sterling gitu kan ya. Mungkin ada yen gitu kan, ada pound sterling dan ada mata uang yang lain. Nah, jadi atau euro gitu ya, Jadi ada mata uang yang lain. Nah, kalau kita memperoleh dalam bentuk mata uang yang lain,
maka kita tidak mungkin mencatatnya dalam mata uang yang lain, tapi harus dalam mata uang rupiah, gitu kan ya, harus dalam Rp, rupiah, harus dalam rupiah. Nah, sehingga kita harus kurskan. Misalnya kita punya pinjaman katakanlah 10.000 dolar, 10.000 US dollar gitu kan ya. Nah, maka dicatatnya dengan asumsi kurs tengah itu 16.000, maka menjadi 160 juta itu misalnya. Nah, itu seperti itu. Oke, itu. Jadi seperti itu. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas, yaitu dalam aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, financing dan investing. Kalau yang investasi adalah yang terkait dengan investasi, ya, penyertaan modal, investasi atau penyertaan modal, gitu ya. Pengungkapan lebih lanjut terkait dengan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya ini terkait dengan rincian penerimaan dan juga rincian pengeluaran. Kemudian juga kalau ada mata uang asing, ya kan, sehingga mengakibatkan adanya selisih kurs dan lain sebagainya, ini juga di sini kita lihat. Atau juga kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan nilai gitu ya, ada ini juga perlu kita ungkapkan di sini gitu ya. Nah, siapa sih yang melakukan akuntansi pembiayaan? Nah, siapa yang melakukan atau mencatat mengenai akuntansi pembiayaan, gitu kan? Nah, kalau kita bicara siapa yang melakukan akuntansi pembiayaan, maka kita lihat ya kan, ini ada beberapa ya kan. Ya kalau investasi ini katanya ada di DJKN. Kalau utang ada di DJPPR. Nah, kalau penerusan pinjaman ini ada di DJPB. Jadi kira-kira nanti unit akuntansi untuk pembiayaan itu ternyata tidak di satu tempat gitu ya, tergantung dari jenisnya. Jadi ada SAUP. SAUP itu apa ya? Sistem akuntansi utang pemerintah. Ada SAIP, sistem akuntansi instansi, dan ada sistem akuntansi penerusan pinjaman pemerintah. Yaitu serangkaian prosedur katanya, manual maupun terkomputerasi melalui pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, penghitungan, serta pelaporan posisi investasi pemerintah, utang pemerintah, dan penerusan pinjaman. Nah, jadi kalau kita bicara sistem akuntansi ya itu rangkaian prosedur gitu ya, rangkaian prosedur. Nah, itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan untuk teorinya. Secara umum sebenarnya simpel ya, teorinya gampang gitu ya. Bagaimana akuntansinya, gitu kan ya. Bagaimana akuntansi untuk pembiayaan. Yang pertama adalah penyertaan modal pemerintah, gitu ya. Nah, kalau kita bicara penyertaan modal pemerintah, nah itu adalah bagian dari investasi pemerintah, ya, sehingga benar. Nah, ini bagian dari investasi pemerintah gitu ya. Kalau kita bicara penyertaan modal pemerintah, pada dasarnya adalah investasi pemerintah, di mana investasi pemerintah di BUMN atau BUMD gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, sorry. Nah, ini. Nah, sistem akuntansi investasi ini secara umum diatur di PMK 169 itu ya. Nah, kalau kita bicara sistem ya di mana-mana yang namanya sistem ya serangkaian prosedur gitu ya. Baik yang manual maupun terkomputerisasi gitu ya. Tapi intinya kalau kita bicara akuntansi dan pelaporan berarti sistem yang tujuannya, tugas akhirnya adalah memberikan informasi
akuntansi atau informasi keuangan ya, melalui prosedur prosedur akuntansi secara umum itu, mulai dari data gathering, pengumpulan data, di transaksi gitu ya, kemudian penilaian atau pencatatan gitu ya, kemudian posting atau pengiktisaran gitu, sampai dengan ke laporan keuangan. Oke, kemudian ini yang diatur nanti di PMK ini adalah terkait dengan di Wakwabunnya ada penyertaan modal negara, investasi pada lembaga keuangan internasional gitu ya. Kemudian pembiayaan untuk BLU, dana penjaminan gitu ya. Kemudian di sini ya WIB-nya ada PTNBH, ada LPS, ada BP Jamsos, ada Bank Indonesia, dan ada Ekstana bergulir. Nah ini. Nah ini kalau kita lihat ya, sebetulnya ya investasi pemerintah itu secara umum gitu ya. Nanti bentuknya yaitu tadi kalau kita bicara investasi pemerintah di dalam penyertaan modal itu secara umum ada di BUMN ya kan, kalau kita bicara penyertaan modal. Tetapi kan investasi pemerintah kan tidak hanya penyertaan modal saja gitu kan ya. Nah, ada juga investasi dalam bentuk dana bergulir, ada dalam bentuk dana penjaminan, kemudian investasi pada BLU gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi secara umum kalau kita bicara penyertaan modal pemerintah itu adalah pada BUMN gitu ya. Nah, tapi ada penyertaan modal yang lain juga nih ya. Ada di lembaga keuangan internasional ya kan, karena pemerintah kadangkala perlu mengikuti atau perlu menjadi anggota-anggota lembaga internasional. Nah, sebetulnya tidak hanya lembaga keuangan ya, tapi lembaga-lembaga yang lain juga, kayak misalnya Indonesia jadi anggota WHO gitu ya. Iuran yang dibayar ke WHO itu adalah merupakan investasi pemerintah gitu. Merupakan investasi pemerintah. Nah, dengan membayar itu diasumsikan nanti pemerintah bisa memperoleh yang namanya manfaat ekonomi maupun manfaat sosial. Jadi harapannya seperti itu. Jadi nanti pemerintah harapannya akan memperoleh manfaat ekonomi atau manfaat sosial gitu ya. Oke. Oke. Nah ini secara umum ya, gambaran dari akuntansi itu seperti itu ya. Nah unit akuntansinya siapa gitu kan ya? Ya sebetulnya semuanya ada di BUN gitu ya. Nah, jadi ada di BUN ya. Nah, sebetulnya kalaupun nanti misalnya untuk penyertaan modal ini yang melakukan Kementerian Negara, BUMN atau Kemenek BUMN. Nah itu tapi sebetulnya Menek BUMN menjalankan tugas dan fungsi dari BUN, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKF) gitu ya. Nah ini juga sama, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dipisahkan. Itu juga. Sebentar ya, saya ada telepon dulu. Ya, halo, Assalamualaikum, Mas. Ya, gimana? Nah, jadi kalau kita bicara unit akuntansinya, emang ini macam-macam. Tapi secara umum, unit akuntansi ini adalah sebagai kepanjangan tangan dari BUN ya, dari Bendahara Umum Negara gitu ya. Nah ini kalau penanaman modal pemerintah dalam BUMN ya, nanti secara umum ya sebetulnya gini ya, kalau kita bicara penanaman modal pemerintah dalam BUMN ini kan bisa dikatakan
apa namanya, pemerintah memperoleh apa namanya, atau melakukan investasi itu dalam porsi yang besar, sehingga memperoleh yang namanya pengaruh yang signifikan. Ini ya. Kalau kita bicara BUMN berarti harus lebih dari 51% itu ya. Sehingga nanti apa namanya, pada saat pencatatannya, maka pencatatannya adalah menggunakan ekuitas, nanti menggunakan ekuitas itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi secara umum nih ya, nanti transaksi-transaksi ini pengaruhnya bagaimana di realisasi anggaran, itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau PMN atau ke BUMN berarti masuk ke pembiayaan investasi atau divestasi permanen gitu ya. Jadi kita bicaranya kalau kita membeli berarti investasi, kalau menjual berarti divestasi gitu kan. Nah, ini metode penilaian investasinya, proporsi net ekuitas, itu tadi menggunakan equity method. Masih ingat kan ya, equity method itu seperti apa? Artinya kalau equity method itu berarti kalau BUMN laba, mengumumkan laba berarti investasi kita bertambah. Kalau BUMN membagi dividen berarti investasi kita berkurang kan itu ya. Nah ini. Kemudian kalau di lembaga keuangan internasional ini juga sama. Jadi diasumsikan ini adalah investasi yang sifatnya permanen karena kita menjadi anggota itu untuk jangka waktu yang terus-menerus, bukan asumsinya akan keluar itu. Jadi sebagai pembiayaan permanen itu ya, atau sebagai investasi permanen. Kemudian nanti pencatatannya atau penilaiannya secara umum menggunakan biaya. Artinya nilai nominal yang kita keluarkan. Ya. Nah, ini ya, terutama untuk PMN, karena biasanya adalah kita bayar dalam bentuk dolar atau dalam bentuk mata uang asing, maka bisa saja nanti ada selisih kurs, sehingga ada penyesuaian nilai, ya, yaitu selisih kurs, dan ada pendapatan atas selisih kurs tersebut, pendapatan atau kerugian ya, itu sebetulnya ya. Kemudian kalau penanaman modal lainnya ya secara umum ini nanti kita lihat ya, kalau penanaman modal lainnya ini tapi secara umum ya dia masuk ke pembiayaan otomatis itu kan ya. Kemudian kalau memang kita apa namanya mempunyai apa namanya porsi yang lebih besar atau lebih dari 20% atau kita apa namanya mempunyai pengaruh yang signifikan, maka kita akan menggunakan tetap metode ekuitas itu ya. Nah, hasil dari penanaman modal kita biasa memperoleh yang namanya dividen ya, penanaman modal dalam bentuk saham ini kita memperoleh dividen ya. Nah, kalau memperoleh dividen maka nanti di laporan realisasi anggarannya otomatis dia akan menjadi pendapatan. Tetapi nanti kalau kita bicara tadi di apa di investasinya atau di penilaian investasinya, nah itu tadi. Kalau metodenya adalah metode ekuitas, maka dia akan mengurangi investasi. Tapi kalau metodenya adalah metode biaya, maka dia akan dicatat sebagai pendapatan, gitu ya. Nah, kalau dana bergulir, dana bergulir itu pasti investasi tidak permanen, ya kan? Karena dana bergulir itu asumsinya nanti akan diterima kembali oleh pemerintah, gitu ya. Investasinya adalah investasi tidak permanen, gitu ya. Nah, kemudian penilaiannya ini menggunakan net realizable value, nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ada yang tahu nggak dana bergulir itu seperti apa? Ada yang tahu dana bergulir itu seperti apa? Made, dana bergulir itu seperti apa, Made? Gimana Pak? Dana bergulir. Dana bergulir, apa itu dana bergulir?
Kalau Mungkin salah bisa dana bergulir itu salah satu bentuk apa namanya dana yang digunakan untuk pembiayaan, untuk menghasilkan apa namanya tambahan gini sih Pak, tambahan kemampuan ekonomis gitu sih Pak. dana bergulir, oke. Kevin? Mungkin dana yang digunakan untuk kegiatan untuk perkuatan modal mungkin Pak, perkuatan modal untuk usaha mikro kecil. Kayaknya belum, masih live mungkin bisa live membantu. Apa itu dana bergulir? Saya kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu Jawaban juga. saya sama teman-teman, Pak. Oke. Dina tahu apa itu dana bergulir, Din? Dana bergulir, dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, Pak. Oke, ya. Makasih Dina. Ya, jadi secara umum kalau kita bicara dana bergulir itu adalah dana-dana yang dipinjamkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan nanti akan digulirkan kembali gitu. Misalnya pemerintah memberi pinjaman kalau dulu ke petani itu dikasih pinjaman traktor gitu ya. Nah, traktornya dipinjam oleh kelompok tani A, kemudian nanti ke kelompok tani B, nanti ke kelompok tani C gitu ya. Atau dulu nih, zaman dulu ada dana bergulir dalam bentuk sapi gitu ya. Jadi peternak itu dipinjemin sapi, nanti kalau sudah beranak ganti dari si A ganti ke si B, nanti si B ke si C terus. Nah gitu. Jadi nanti itu akan menggulir terus ya. Jadi dipinjamkan kepada masyarakat. Tapi harapannya itu nanti akan kembali ke pemerintah gitu ya. Nah, karena dana-dana bergulir ini bisa saja nanti jatuh kepada kepada masyarakat yang mungkin tidak mampu mengembalikan, atau misalnya kayak sapi ternyata sapinya bukan beranak malah sapinya mati gitu ya, maka nanti di dalam penilaiannya dana bergulir ini menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasikan, net realizable value. Begitu juga investasi pemerintah pada BLU. Investasi pemerintah pada BLU. Nah, ini misalnya tadi seperti poin berapa gitu ya. Nah, poin berapa itu adalah investasi pemerintah pada BLU. Berarti dana kelolaan. BLU dikasih uang nih. Misalnya LPDP ya. LPDP itu kan sebagai pengelola dana gitu ya. Dikasih duit. Nih, saya kasih duit. Tolong dikelola gitu kan ya. Nah, investasi itu pada dasarnya adalah investasi yang sifatnya non permanen karena nanti bisa saja ditarik kembali oleh pemerintah gitu ya. Nah, ini juga masuk ke dalam net realizable value. Kemudian penjaminan. Nah, penjaminan ini di LPS gitu ya. Nah, penjaminan. Nah, jadi kalau pemerintah juga punya penjaminan, dana-dana penjaminan ini juga ya secara umum memang masuk ke pengeluaran pembiayaan maupun penerimaan pembiayaan. Pengeluaran itu kalau kita memberikan, kemudian nanti penerimaan kalau kita ini kembali, menerima kembali. Ini dicatat sebesar biaya. Nah, sebetulnya ada lagi ya, investasi pemerintah yang cukup besar, ya itu ada di investasi pemerintah untuk penyehatan perbankan itu atau penyehatan perekonomian. Misalnya, ya walaupun ini sebetulnya bisa dikatakan sebagai bagian dari penjaminan bisa ya, tapi nggak pas-pas banget di situ. Misalnya nih ada bank yang mau kolaps gitu kan ya, sehingga sama pemerintah dibantu, disuntik duitnya ya kan, disuntik lagi biar bisa berkembang. Nah, nanti harapannya kalau sudah bisa mengembalikan. Nah, ini investasi pemerintah dalam bentuk apa namanya, yaitu dana pemulihan ekonomi ya, atau pinjaman perbankan itu ya. Nah, ini nanti juga berdasarkan pada net realizable value kalau seperti itu ya. Gitu ya.
Kemudian investasi pemerintah lainnya, nah itu katanya proporsi net ekuitas itu ya. Tuh. Nah ini penyertaan pemerintah, penyertaan modal atau investasi dalam bentuk saham ya. Penyertaan modal negara atau PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran belanja dan pendapatan negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan atau perseroan terbatas lainnya yang dikelola secara korporasi. Jadi kalau investasi ini diasumsikan adalah dipisahkan gitu ya, diasumsikan adalah dipisahkan. Walaupun tadi Anda lihat ya, ada investasi di BLU. Nah, di BLU kan BLU sendiri kan bukan kekayaan negara yang dipisahkan itu ya. Tetapi bisa dianggap sebagai investasi karena ini dikelola secara korporasi gitu ya. Nah, itu jadi investasi pemerintah itu. Tapi kalau kita bicara penyertaan modal, ini bicara penyertaan modal ya. Penyertaan modal otomatis ini di perusahaan-perusahaan negara BUMN, di BUMN. Kalau kita bicara penyertaan modal ya. Jadi ini di BUMN itu ya. Jadi kalau kita bicara penyertaan modal pasti di BUMN. Kalau kita bicara di BUMN berarti pemerintah harus punya lebih besar dari 50%. Dari saham pemerintah 50% atau lebih. Kalau di bawah 50%, maka tadi hitungannya bukan di BUMN berarti di penanaman modal lainnya gitu kan, di penanaman modal lainnya gitu ya. Jadi kalau penanaman modal lainnya berarti otomatis bisa saja ini ya, bisa saja pemerintah tidak sampai 50% gitu ya. Nah, secara umum nih kalau kita bicara investasi klasifikasinya ya, secara umum itu ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Nah, tetapi yang masuk ke dalam pembiayaan adalah investasi jangka panjang. Jadi kalau kita bicara pembiayaan itu adalah investasi jangka panjang, karena kalau investasi jangka pendek itu bukan masuk pembiayaan, dia masuknya ke manajemen kas itu ya. Jadi masuknya ke manajemen kas. Jadi investasi pemerintah yang dimaksud dengan investasi ini adalah berarti otomatis investasi pemerintah jangka panjang gitu ya. Nah, nanti investasi jangka panjang ini yang masuk ke pembiayaan maksud saya ya, investasi yang masuk ke pembiayaan itu adalah investasi jangka panjang. Dibagi ada permanen dan non permanen. Kalau permanen itu berarti akan dimiliki terus-menerus. Nah, tadi contohnya adalah di BUMN, kemudian di badan internasional gitu ya. Kemudian investasi permanen lainnya. Kemudian kalau yang non permanen berarti dia akan kembali. Ya, contohnya kalau pemerintah membeli obligasi, kemudian investasi di dalam proyek pembangunan gitu ya. Atau investasi di dana bergulir tadi, ya kan? Atau investasi di penyehatan perbankan. Itu masuk ke dalam investasi yang sifatnya non permanen. Oke, kemudian dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas transaksi investasi ini, maka pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang gitu ya. Dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu Wakpabun investasi pada PMN gitu ya. Terdapat dua jenis Wakpabun, yaitu Wakpabun yang menatausahakan pencatatan portofolio nilai investasi pemerintah berupa penanaman modal negara gitu, dan Wakpabun yang menatausahakan pencatatan penerimaan investasi secara kas berupa dividen, pengakuan piutang dividen, dan penagihan piutang atas penyelesaian piutang dividen gitu ya. Jadi untuk investasinya yang investasi ada pencatatan tersendiri gitu ya. Nah, kemudian juga untuk dividen dan lain sebagainya juga ada pencatatan tersendiri. Wakpabun katanya melakukan verifikasi dokumen sumber, melakukan perekaman, menyelenggarakan akuntansi, menyusun laporan keuangan, dan menyampaikan data dan informasi. Ya. Nah, bagaimana perolehan ya? Perolehan atau penambahan investasi pemerintah dapat berasal dari pengeluaran secara kas, artinya pembelian, ya kan?
pertukaran itu juga bisa, ya kan, pertukaran atau konversi aset non kas atau memperoleh hibah itu juga bisa. Nah, bagaimana pengakuan pengukuran? Nah, secara umum kalau kita bicara pengukuran awal itu bisa dikatakan sebesar nilai perolehan itu ya, kalau kita bicara pengukuran awal itu ya. Nah, jadi ini katanya secara kas maka diakui pada saat resume tagihan, DLO-nya diakui saat resume tagihan sesuai dengan SPM atau SPP disetujui. Kemudian DLR-nya diakui pada saat kas keluar dari rekening kas negara, gitu ya. Jadi kalau LO berarti diakui sebagai investasi itu pada saat resume tagihan, sementara DLRA berarti pengeluaran pembiayaannya diakui pada saat SP2D. Diukur sebesar nilai nominal itu sesuai dengan SPM atau SP2D. Nah, disajikannya di neraca sebagai investasi permanen atau investasi jangka panjang. Nah, ini kalau PMN tadi ya, penanaman modal pemerintah. Kemudian kalau dengan pertukaran aset diakui pada saat ditetapkan berita acara serah terima, ya, BAST. Kemudian DLR-nya diakui pada saat terdapat SP2D pengesahan pengeluaran pembiayaan investasi. Untuk hibah berupa surat berharga diakui pada saat ditetapkan berita acara serah terima, ya kan? Kemudian diakui saat surat pengesahan hibah diterbitkan di LRA-nya. Nah, untuk pertukaran dan hibah maka nanti diakuinya sebesar nilai wajar, gitu ya. Dalam hal perolehan dan atau penambahan investasi pemerintah pada penanaman modal negara menggunakan mata uang asing, nilai investasi pemerintah dijabarkan dengan rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D dan BAST untuk non kas dan hibah atau dokumen lain yang dipersamakan, gitu ya. Jadi kalau kalau dalam bentuk mata uang asing maka otomatis nanti akan dikurskan. Nah, ini untuk mencatat penanaman modal pemerintah tadi tergantung metodenya ya, apa metode biaya atau ekuitas. Nah, kalau metode biaya berarti dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau dengan asumsi kepemilikannya kurang dari 20%. Kalau 20% atau lebih maka menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh, maka ini juga menggunakan ekuitas. Kalau lebih dari 50% otomatis itu ya. Diberlakukan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Nah, tapi ingat pada saat memperoleh maka dicatat sebesar biaya perolehan. Bagian laba rugi pemerintah dicatat sebagai pendapatan. Bagian laba rugi pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, gitu kan ya. Kemudian juga beban penyesuaian nilai investasi di LO. Jadi kalau kita bicara ada laba rugi, maka itu otomatis akan menambah investasi kita. Kalau laba, kalau rugi mengurangi. Nah, pada saat dividen otomatis mengurangi gitu ya. Nilai investasi dilakukan penyesuaian yang berdampak pada penambahan dan pengurangan ekuitas gitu ya. Itu sejalan dengan aktivitas yang dilakukan oleh investi ya, laba rugi dan lain sebagainya. Bagaimana pencatatannya? Nah, kalau di anggaran jurnalnya secara umum ya sama ya, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan itu pada anggaran pemerintah kita kan single entry ya. Jadi jurnalnya tidak match gitu ya, tidak match, tidak imbang, tidak balance gitu ya. Nah, jadi estimasi penerimaan pembiayaan dialokasikan sebelah kredit, debitnya kagak ada gitu ya. Nah, kalau untuk estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan dari investasi pemerintah itu juga sama gitu ya. Kemudian kalau untuk pengeluaran maka allotment debit kreditnya tidak ada, kan kira-kira seperti itu.
Nah, pada saat perolehan maka otomatis kalau saat perolehan, nah kita yang bawah dulu nih ya. Pada saat resume tagihan, maka di sini dicatat, dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan pada pengeluaran pembiayaan. Nah, kemudian ini juga setelah itu di buku akrualnya itu ini seperti biasa, jadi investasi jangka panjang pada investasi buku besar akrualnya investasi jangka panjang permanen pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Ini pada saat resume tagihan ya. Jadi pada saat resume tagihan kira-kira seperti itu. Oh iya, jadi kalau kita mengacu kepada sakti, pada sakti, nanti di sakti itu memang agak ribet ya. Jadi ada pencatatan komitmen, ada pencatatan resume tagihan, dan ada pencatatan SP2D. Nah, pada saat komitmen, nah ini ada pencatatan pengeluaran pembiayaan pada dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan, itu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, bagaimana pada saat SP2D terbit? Pada saat SP2D terbit, pada prinsipnya sama. Jadi pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar di debit, kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain. Nah itu. Jadi pada saat resume tagihan sudah diakui di sini ya. Pertama dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan, kemudian pengeluaran pembiayaan PMN, kemudian investasi jangka panjang permanen pada pengeluaran yang masih harus dibayar. Ini memang di sakti sedikit agak ribet karena sakti itu bukan hanya sekedar akuntansi ya. Jadi kenapa kok jurnal-jurnal di akuntansi pemerintah relatif lebih banyak gitu ya. Sebetulnya yang bisa disimpulkan menjadi lebih banyak karena memang itu tadi bahwa pemerintah itu tidak hanya menggunakan akuntansi sebagai alat untuk menghasilkan laporan keuangan, tapi sebagai alat manajerial gitu loh. Sebagai alat manajerial sehingga jurnalnya banyak gitu. Pada saat komitmen, oh ini untuk melihat apakah kita sudah membuat komitmen atau belum gitu ya. Kemudian resume tagihan berarti kita sudah terima barang tapi belum dibayar kan gitu ya. Kemudian pada saat SP2D itu pada saat dibayar itu semuanya ada tahapan-tahapannya. Memang ini dalam rangka dalam rangka manajemen, Sebetulnya kalau mau gampang ya, harusnya ya kalau jurnal investasi langsung secara teorinya adalah investasi jangka panjang pada kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain atau ditagihkan ke entitas lain ya, ditagihkan ke entitas lain gitu ya, dekel ya, ditagihkan ke entitas lain. Itu aja udah. Nah, tetapi karena kita menggunakan menggunakan akuntansi ini sebagai tools manajemen juga, maka otomatis jurnalnya jadi panjang gitu ya. Nah, ini kan kalau Anda lihat, oh ini coret gitu ya. Yang sebelumnya ini juga pengeluaran yang masih harus dibayar coret. Maka jurnalnya investasi jangka panjang pada tikel gitu kan, harusnya seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kenapa di pemerintah ini jurnalnya menjadi lebih rumit, bukan lebih rumit, lebih panjang gitu ya. Karena memang dalam rangka manajemen. Maka mau tidak mau kita kalau hanya berdasarkan pada teori saja belum lengkap, harus kita baca aturannya gitu ya. Jadi aturannya, karena aturan ini mestinya akan dipakai secara konsisten gitu ya. Sehingga biar antara entitas satu dengan entitas lain itu memperlakukannya sama gitu ya. Nah, jadi itu. Tapi aturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beda nggak? Ya beda. Pemerintah daerah bisa punya ketentuan tersendiri. Jadi misalnya kayak tadi BLU di pemerintah pusat cara menjurnalnya seperti itu. Di pemerintah daerah mungkin beda lagi, kan itu kan. Atau kemarin pada saat kita bicara akuntansi pemerintah daerah,
jauh lebih simpel gitu ya, jauh lebih simpel. Nah, kalau di pemerintah daerah itu jurnalnya di sini investasi jangka panjang pada RKPPKD. Nah, sudah selesai kan gitu ya. Nah, tapi di pemerintah pusat, nah karena memang menggunakan akuntansi ini selain penyusunan laporan keuangan tapi juga sebagai alat manajerial, maka otomatis jurnalnya lebih panjang, lebih bertele-tele gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini seandainya ada perolehan investasi pemerintah dengan cara konversi aset non kas. Berarti ada ada investasi jangka panjang bertambah, kreditnya adalah mengurangi ekuitas atau ini berubah sebetulnya ya. Jadi perubahan saja ya, ada perubahan. Atau kalau kita bicara kreditnya adalah investasi yang lain juga bisa saja gitu ya. Artinya bahwa pada dasarnya nanti investasi itu diperoleh melalui apa gitu kan ya. Nah, kalau ternyata dia melakukan lewat konversi aset saja yang ini berarti otomatis nanti ekuitas kita akan berkurang. Nah, kemudian apabila hibah, maka apabila hibah berarti kita akan mencatat pendapatan hibah. Investasi jangka panjang pada pendapatan hibah. Oke. Nah, ini jurnal investasi, jurnal hasil investasi dengan metode biaya. Berarti misalnya dapat dividen gitu ya. Kalau dengan metode biaya, jurnal realisasi penerimaan pendapatan dividen tunai tanpa pengakuan piutang. Nah, ini sebentar hasil investasi pemerintah diterima dari entitas lain pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Ya. Ini di buku besar akrualnya dan di buku besar kasnya juga sama ya. Tapi mungkin ini lebih tepatnya kalau pendapatannya nanti berupa dividen berarti diterima dari entitas lain pada pendapatan dividen gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau ada jurnal hasil investasi pemerintah pada PMN dengan metode biaya dicatat oleh Wakpabun pengelola dividen gitu ya. Jadi di sini diterima dari entitas lain pada pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Ini sebetulnya harusnya sih pasnya langsung ke dividen aja gitu ya. Izin Pak, mengingatkan Ya. untuk menutup portal. Oh iya, udah jam berapa ya? Oh, udah hampir, udah jam 9.50 ya. Oke, makasih ya. Oke, ini secara umum, kemudian hasil investasi pemerintah, ini masih metode biaya gitu ya. Oke. Ini, nah kemudian kalau metode ekuitas, maka otomatis nanti kita akan mengakui ya, akan mengakui adanya penambahan investasi pada saat ada pengumuman laba gitu ya, dan nanti akan mengurangi investasi gitu ya pada saat ada pengumuman dividen itu. Kemudian pendapatan dividen diakui pada saat dividen diumumkan. Realisasi penerimaan dividen tunai. Dividen tunai diukur sebesar nilai berdasarkan pada pengumuman RUPS, nilai berdasarkan BPN atau yang dipersamakan gitu ya. Nah, ini jurnal untuk transaksi hasil investasi pada penanaman modal dari bagian pemerintah atas keuntungan atau surplus operasional gitu ya.
investasi jangka panjang permanen pada pendapatan penyesuaian nilai investasi. Nah, ini seandainya ada pengumuman laba ini ya, ada pengumuman laba, kemudian investasi kita akan bertambah. Kemudian jurnal transaksi hasil investasi pada PMN dari bagian keuntungan surplus pendapatan komprehensif. Nah, ini kalau ternyata ada surplus atau keuntungan ya atas pendapatan komprehensif lainnya yang menambah nilai investasi, maka juga kita akan catat investasi jangka panjang pada ini. Ini secara umum seperti itu. Nah, pada saat pembagian dividen, otomatis nanti akan mengurangi investasinya, ya kan? Nah, jadi pada saat pembagian dividen di sini investasinya dikredit, investasi jangka panjang permanen, debitnya adalah koreksi ekuitas lainnya. Ya. Nah, ini memang tadi disebut bahwa untuk investasi itu BUN itu ada 2 satker, ada yang mengelola investasinya, ada yang mengelola dividennya. Nah, kalau mengelola dividennya berarti di sini piutang bukan pajak, adanya piutang pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN. Oke. Ini pada dasarnya adalah dividen ya. Kalau Anda di komersil ini menggunakan istilah pendapatan dividen gitu ya. Nah, tapi kalau di pemerintah ya kan, kita harus mengacu pada bagian akun standar gitu ya. Jadi mengacu pada bagian akun standar. Kalau bagian akun standarnya menggunakan istilah pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN ya sudah kita harus ikuti gitu ya. Nah itu. Ini juga prinsipnya sama ya. Jadi penerimaan dividen ya kan, pada saat realisasi penerimaan dividen, kalau tadi kita catat sebagai piutang ya, sebelumnya kita catat sebagai piutang. Nah, ini berarti tadi pengumuman, sekarang penerimaan. Ingat ya bahwa pada saat pembagian dividen ada 3 tanggal penting, ada pengumuman, kemudian ada pencatatan, dan ada tanggal pembayaran. Gitu ya. Kalau tadi adalah pada saat pengumuman sehingga kita mengakui adanya piutang. Nah, pada saat pembayaran kita akan mengakui piutangnya dikredit dan otomatis akan mengakui itu sebagai pendapatan ya. Jadi akan mengakui pendapatan di sini. Jadi diterima dari entitas lain pada pendapatan bagian laba atas BUMN ya. Kemudian pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN pada piutang bukan pajak. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di buku kasnya seperti itu. Nah, ini juga ada BUN 99 ya. Di bagian anggaran 99 ya. Ini kita mencatat kalau kita dapat dividen otomatis kasnya akan masuk. Maka ada rekening atau KUN ya, kas umum negara atau rekening kas negara pada ditagihkan ke entitas lain. Itu prinsipnya seperti itu. Kalau di sini adalah pengakuan piutangnya, kemudian di sini adalah realisasinya. Nah, kemudian di pengelola kas juga kita akan catat rekening kas umum negara pada ditagihkan ke entitas lain. Nah, ini atas kerugian investasi ya. Oke, ini masih banyak ya anunya ya. Slide-nya ya. Masih lumayan itu ya. Masih ini ada divestasi PMN yang lebih besar dari nilai buku. Intinya kalau nanti lebih besar penjualan atau pelepasan lebih besar, maka kita mengakui yang namanya surplus ya. Jadi mengakui surplus atau defisit itu aja itu. Nah, ini coba ini terlalu
Kalau yang sebentar. Ini utang. Nah, kalau investasi dana bagi hasil dan lain sebagainya, pada prinsipnya sama ya. Investasi dana bagi hasil pada prinsipnya sama. Jadi dana bagi hasil, dana bergulir, dana bergulir pada prinsipnya sama. Nanti pada saat SPM atau SPP gitu ya, atau resume tagihan, berarti kita mengakui utang atau pengeluaran utang pengeluaran pembiayaan yang yang belum diterima tagihannya, kemudian nanti kita catat lagi utang yang belum diterima tagihannya pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar gitu ya. Nah, tetapi sih biasanya ya kan, biasanya secara umum kalau kita bicara pembiayaan, nah itu biasanya tidak mulai dari terima barang atau terima ini ya, tapi biasanya langsung mulai dari adanya SPP gitu ya. Nah, kalau mulai ada SPP berarti langsung kita catat misalnya ya, dana bergulir, berarti kita catat investasi pada dana bergulir pada pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar. Kemudian nanti pada saat SP2D-nya keluar, berarti pengeluaran pembiayaan masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Itu kira-kira seperti itu. Di sini ada nggak ya contohnya ya? Kayaknya nggak ada ya, ini langsung ke utang. Oke, ini langsung ke utang ya. Jadi intinya pembiayaan itu ya investasi dan utang lah ya intinya ya. Investasi dan utang. Investasi sendiri ada di penanaman modal pemerintah, ada di dana bergulir, ada di penjaminan dan lain sebagainya. Dan juga ada investasi di PLO. Mungkin itu aja. Karena waktunya sudah mau habis, nanti minta tolong diselesaikan ya slide-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Yuk. Nah, untuk metode penilaian tadi yang kepemilikan kurang dari 20% itu yang memiliki pengaruh signifikan, tandanya atau contohnya bagaimana ya Pak untuk menentukan itu, untuk tahu itu signifikan atau tidak? Oke. Ya, terima kasih. Oke. Jadi secara umum memang kalau pemerintah mempunyai saham di perusahaan itu kalau 20% ke atas itu biasanya dianggap signifikan. Tapi kalau kurang dari 20% itu tidak signifikan. Tapi sebetulnya yang menjadi kunci itu bukan 20 atau ini. Yang menjadi kunci adalah dia punya pengaruh signifikan atau tidak. Harusnya seperti itu. Jadi cost method itu kalau tidak punya pengaruh signifikan, equity method kalau punya pengaruh signifikan. Nah, terus pertanyaannya, untuk mengetahui kita punya pengaruh signifikan atau tidak gimana? Nah, kalau kita bicara, kita punya pengaruh yang signifikan, maka satu, bahwa kita bisa mengendalikan investi. Artinya bisa mengendalikan perusahaan tempat kita menginvest. Nah, misalnya, contohnya, saya punya 20%, atau saya punya kurang dari 20%, katakanlah 18%. Tetapi saya bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh oleh investi. Maka saya punya pengaruh yang signifikan. Walaupun saya cuma punya 18%, yang 82% dipegang oleh orang lain. Cuman kalau saya bisa mempengaruhi gitu ya, atau pemerintah bisa menempatkan dewan komisaris kan gitu ya, dewan komisarisnya gitu ya, karena harusnya kan melalui rapat umum pemegang saham. Jadi di rapat umum pemegang saham itu one vote one share atau one share one vote. Satu lembar saham hanya punya satu suara kan itu. Kalau kita punya 18% berarti suara kita in total 18%. Tapi walaupun 18%, kita bisa saja punya pengaruh. Kenapa? Karena yang lain punyanya cuma 1%, 1%, 1%, gitu kan? Atau 2%, 3%, gitu ya.
Nah, sehingga kita bisa mempengaruhi pengambilan keputusan dari perusahaan tersebut. Jadi kalau kita misalnya ya sudah kita bisa menempatkan si investi atau kita bisa mempengaruhi pemegang saham lain untuk mengikuti kita gitu ya. Nah, berarti kita punya pengaruh yang signifikan itu namanya. Sehingga kalau seperti itu walaupun punya 18% kita boleh menggunakan metode equity. Itu kira-kira Mas. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini kita cukup ya. Minta tolong dipelajari lagi untuk investasi. Walaupun menurut saya ini terlaluan ya, terlalu padat materinya, karena ya ini hampir semua investasi dan utang dikupas tuntas itu ya. Tapi intinya sebetulnya kalau kita bicara investasi ya, investasi pemerintah itu nanti harusnya dibagi ada permanen dan non permanen. Untuk yang permanen itu nanti itu tadi ada investasi di saham. Nah, kalau investasi di saham yang permanen nanti kita lihat cost method atau equity method itu aja. Kemudian kalau yang lainnya secara umum ya sama gitu, secara umum sama. Jadi akan dicatat investasinya pertama-tama di awal itu berdasarkan pada cost gitu ya. Jadi perolehan itu akan dicatat investasi pada pengeluaran investasi yang masih harus dibayar. Kemudian nanti pada saat SP2D keluar, secara umum kita catat pengeluaran investasi yang masih harus dibayar pada kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain. Itu aja secara umum seperti itu. Nah, kemudian nanti baru penilaiannya gitu ya. Kalau yang penanaman modal pemerintah secara umum itu penilaiannya nanti kalau dia equity method berarti menggunakan nilai penyesuaian. Artinya adalah nilai penyesuaian berdasarkan pada metode ekuitas yang kita gunakan. Jadi pada saat kita memperoleh atau investi memperoleh laba, kita akan menambah investasi, pada saat membayar dividen akan mengurangi. Nah, kalau yang lainnya cost method gitu ya, akan dicatat sebesar cost gitu ya. Nah, kalau dana bergulir, kemudian keikutsertaan pemerintah di lembaga internasional, kemudian di apa namanya tadi penyihatan perbankan. Nah, itu baru secara umum di perolehannya akan dicatat sebesar nilai nominal ya atau sebesar cost gitu ya. Tetapi nanti di dalam pengukuran setelah perolehan kan kita misalnya memperoleh tanggal 1 Juli, nanti tanggal 31 Desember kan akan melaporkan. Nah, itu namanya pengukurannya. Nah, pada saat pengukurannya nanti kita akan ukur untuk yang internasional itu berdasarkan cost tadi, untuk dana bergulir, dana penjaminan, dan lain sebagainya berdasarkan pada net realizable value. Gitu. Singkatnya sebetulnya seperti itu, gitu ya. Cuman memang kalau melihat aturannya kayaknya agak rumit gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian investasi pemerintah itu juga berdasarkan pada nominal gitu ya. Kemudian investasi pemerintah di proyek pembangunan itu berdasarkan pada cost gitu kan ya, dan otomatis nanti pelaporannya adalah berdasarkan pada nominalnya gitu ya. Oke, kemudian kalau investasi pemerintah dalam apa namanya ini asing, mata uang asing, maka nanti pada pengukurannya adalah berdasarkan pada nilai tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Itu aja. Oke, mungkin itu untuk investasi. Untuk utang, silakan dipelajari dulu ya. Tapi pada prinsipnya sama. Ya, jadi utang yang masuk ke sini adalah utang jangka panjang. Jadi pada saat pemerintah utang, maka otomatis akan mencatat utang. Berarti ada yang namanya penerimaan pembiayaan, gitu kan ya. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.